ini rencananya ini kuliah kedua dari mata kuliahnya namanya teori arsitektur lanjut. Teori arsitektur lanjut berarti teori-teori dilanjutkan gitu, dilanjutkan dari yang awal, dari teori-teori di S1. Tapi saya berpikir bahwa kalau di magister itu harus diperkenalkan teori subjek dan teori objek, itu penting sekali. Jadi akan sangat terlambat apabila dikenalkannya di S3. Jadi kebetulan kalau ini ada apa namanya, ada peserta S3 yang sedang sedang baru masuk itu, email Mona dan Rahil, kita kita obrolkan saja sekaligus gitu ya. Siapa tahu di tempat lain sudah lupa. Jadi kita akan mulai dengan teori subjek dan objek. Saya mulai saja langsung ya. Saya share dulu. Egi, kau rekam Gi ya? Udah ready. Oke, ready. Oke ya. Jadi sesudah ini nanti kita ngobrol lebih lanjut ya, Egi dan rekan-rekan. Baik, kita mulai saja. Begini, di dunia ini secara umum pengetahuannya tentu datang dari barat, tapi di timur juga berlaku. Ada dua hal sih sebenarnya. Pengetahuan itu bisa datang dari mind, ini yang dua hal yang paling berat itu. Dari mind itu kita berpikir innate feeling, innate mind ya, innate ratio gitu. Lalu satunya lagi itu datang dari matter, dari benda. Jadi kalau mau bahasa Indonesianya, yang satu dari pikiran, yang satu dari benda. Dua hal ini. Nah, dari benda itu, kalau dia menuju otak kita, itu dulu disebutnya itu pengetahuan. Ya, jadi kita sebut itu knowing. Pengetahuan. Tapi sebaliknya, kalau pikiran itu ya, pikiran yang berkuasa, lalu pikiran itu membuat sebuah benda, itu kita sebut creating. Jadi lucu, ini disebut art, creating, yang knowing ini disebut pengetahuan. Ya, jadi apa knowings ya, art and knowings. Umumnya ini disebutnya zaman dulu sebutnya ilmu-ilmu yang betul-betul apa ya, ilmu-ilmu yang science, ilmu alam dan lain sebagainya seperti itu. Lalu creating itu ilmu-ilmu kita membuat sesuatu. Dalam kehidupan itu selalu ada hal-hal seperti ini. Ini menarik sekali bahwa pengetahuan barat kita bersumber dari sana selalu mulai dengan dua hal. Nah, tapi ada juga gitu. Lalu pengetahuan itu yang mulai menyatukannya. Jadi kalau di sini mind, sini mind, di sebelah sana meter, ini meter. Lalu disatukan. Jadi kalau ini begini, set itu ya cara berpikir gitu. Ini ada dua nih ternyata. Di sini kalau meter itu ada pengetahuan, knowing. Sekaligus di sana juga ada creating. Tapi dua-duanya berangkat dari matter, dari benda. Sama juga halnya dengan yang ini. Di sini ada creating, tapi ada juga knowing. Jadi mulai tidak bisa dipisahkan hal itu. Menarik sekali. Nah, apa yang terjadi? Lalu kemudian di tengah-tengah ternyata ya. Jadi kalau dua kutub kalau saya sebutkan yang apa ya, A atau X atau oke deh ini A saja. Ini A, ini B. Ini kutub-kutub yang sangat kuat. Yang satu kutubnya percaya bahwa segalanya itu mulai dari matter, yang satu percaya bahwa kutub segalanya itu mulai dari mind. Jadi ada perbedaan mendasar di sana. Oke. Ada perbedaan mendasar ini saya bikin B. Kurang lebih. Gitu. Ini kisahnya ya. Nah, ada juga kutub yang mencoba menggabungkan kedua itu. Nah, ini mulai menarik. Ada dua yang mencoba menggabungkan di tengah-tengah.
Jadi ininya knowing, ininya creating. Ini mulai menarik. Nah, tolong jangan dilihat ismenya, tolong jangan dilihat ismenya, tapi kita pahami saja berangkatnya dari mana, lalu menuju ke mana. Jadi yang pertama A itu berangkat dari matter menuju mind, yang B itu berangkat dari mind menuju matter, sedangkan yang C ini, yang C ini, hitamnya hilang. Kita cari hitam dulu ya. Ada hitam nih. Sudahlah. Yang C, ya. C ini dua-duanya, jadi saling bertumpu. Itu katanya Timur seperti itu. Nah, tolong jangan melihat kembali ismenya ya, tapi orang pengetahuan umum barat itu menyebutnya kalau pengetahuan yang datang dari matter ya itu disebutnya, saya coret ya, sebutnya empirik. Jadi namanya empiricism. Empirik tinggal ditambah isme. Pengetahuan atau faham yang berangkatnya dari empirik. Sebaliknya, kalau faham yang berangkatnya dari mind, dari pikiran kita, lalu menjadi sebuah benda, arsitek kan seperti itu ya. Itu disebutnya, ini yang di sini sebutnya, itu ideal namanya. Ideal. Gitu deh, kurang lebih. Oh, sorry. Oh ya, creating. Nah, sebaliknya, kalau pada creating, jadi creating itu ada dua, ada ideal dan ada positif. Saya coret ini jadi positif. Sebaliknya yang satunya empirik, sorry, yang satunya ideal, sorry maaf. Ini, oh terbalik saya ini harusnya di, oh benar-benar di creating. Itu ya, ideal. Jadi yang satu ideal, yang satu positif, idealnya di sini maaf, ideal di sini tadi. Lalu yang satu ini disebutnya, jadi disebutnya romantis. Nah, gitu ya. Jadi arsitek itu kalau pengetahuan barat disebutnya yang satu romantik, satunya positif lawannya ya. Ini creating. Ini creating. Sebaliknya kalau pengetahuan makanya disebutnya empirik, yang satu empirik ini pengetahuan knowing, yang satunya disebutnya idealis gitu. Idealis sama empirik ini khas sekali kan pengetahuan barat mulai dari Yunani. Satu Plato idealis, satu empirik itu Aristoteles. Lalu berangkat seperti itu. Nah, yang tengah-tengah ini menarik sekali karena dimulainya dari klasik, dari Yunani, lalu kalau ke creating itu disebutnya klasik, classicism. Sedangkan yang knowing itu disebutnya rasional. Tapi please nggak usah lihat ini deh, ini hafalan yang bisa berubah-ubah pada setiap tempat. Gitu. Coba saya ingin mengenalkan dulu, selalu ada seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita mengetahui ada tiga. Satu, berangkat dari benda lalu ke otak kita. Dua, berangkat dari otak kita lalu ke benda. Yang ketiga, berangkat dari otak sekaligus ke benda. Bendanya sudah ada di sana, tapi perlu otak kita untuk menyambungkannya. Nah, dua sisi ini menjadi sangat menarik. Dua sisi yang sangat. Nah, saya akan masuk pada bagian yang susah. Kita ngobrol dulu yang sederhana ini. Ini sudah sampai sini, ada pertanyaan dulu atau tidak? Kita soalnya, saya hanya menerangkannya dengan satu slides, tapi tingkat kesulitannya tinggi. Jadi harus perlahan-lahan sekali ya. Dan ini saya akan ulang 2 kali kuliah ini. Ini menarik sekali karena ini dasar dari seluruh pengetahuan yang harus dimiliki juga pengetahuan ini oleh orang yang akan melakukan research. Sampai sini, apakah ada pertanyaan dulu? Saya buka pertanyaan dulu deh. Ini berat soal. Saya boleh bertanya, Pak? Silahkan yang mau bertanya. Boleh, silahkan. Ya, ini dari mind ke matter itu apa bisa terjadi ketika mind-nya itu tidak punya sesuatu gitu ya, Pak? Jadi dalam otak kosong itu apakah bisa memahami matter-nya?
yang dari main Bisa. Awalnya bisa sekali. Bisa. Oh. Awalnya sangat bisa. Gini contohnya. Contohnya misalkan orang primitif gitu, ya. dia bertemu dengan kemarin saya udah ngomong, bertemu dengan ikan, gitu ya. Dia bertemu dengan ikan, dia di petani, lalu dia ambil ikan banyak, lalu dia bisa melihat ada berbagai macam ikan, gitu. Tapi dia bisa mengklasifikasikan bahwa ini ikan, beda dengan ayam, gitu. Ya. Jadi tidak perlu pengetahuan empirik, dia sudah tidak perlu pengetahuan empirik sama sekali, betul, tidak perlu. Tapi lambat laun dia menjadi pengetahuan yang sangat bertumpu pada meter. Jadi saya tidak bisa membuat teori apa-apa kalau tidak ada bendanya. Iya. Nah, itu. Sebaliknya yang satu saya nggak usah ada bendanya juga saya bisa bikin teori. Ya, kasarnya. Ya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Oke, Pak. ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Pak, saya Pak. Yes, boleh silakan. Adolfo dari Timor Leste nih, Pak. Oh, oke. Apa kabar, Pak Adolfo? Yuk, silakan. Baik, ya. Pak, saya maaf baru bergabung. Ini antara main dan Oke, nggak apa-apa. Ada titik temunya terakhir ada nggak, Pak? Sepintas saya tanya, Pak. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, Pak Adolfo ini. Ada sambungannya gitu. Jadi ada yang tengah-tengahnya ya Pak Adolfo ya. Jadi dia di tengah-tengah itu bersambung antara. Jadi ketika orang mulai berpikir bahwa ini kelihatannya ya seperti di Cina lah ya, yin yang. Ini kelihatannya mestinya ada dua-duanya nih. Kalau nggak ada dua-duanya pengetahuan kita nggak canggih nih. Ya, itu yang bagian T tengah tadi. Jadi saya sudah menguraikan ada 3 bagian. Ada A, ada B, ada C. Nah, C itu yang mencoba menggabungkan keduanya, walaupun tidak sepenuhnya mutlak persis gitu. Gitu Pak Adolfo. Baik, ada lagi kurang lebih kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini bagian susahnya jadi saya akan perlahan-lahan ya. Nah, dalam konteks yang sama tadi, lalu saya akan menjelaskan, memetakan seluruh pengetahuan yang ada. Tidak seluruh lah ya, tapi pengetahuan yang ada. Baik, sekarang saya tetap menggunakan main di sebelah kiri. Itu. Jadi tolong kalau nggak ngerti ditanyakan saja kalau kurang paham, karena saya akan menggunakan satu lembar ini saja. Lalu di sebelah sana meter. Ini sangat penting nanti dalam metodologi research. Ini salah satu bagiannya. Kita balik itu boleh ya. Saya suka iseng gitu. Boleh kita balik ya. Jadi saya akan membuatnya dari main gitu, boleh ya? Dari main ke meter, perhatikan saya balik ya. Maaf ya. Gitu. Lalu kemudian satunya lagi dari meter ke main. Kalau kita lihat tadi kan terbalik ya. Tuh ya, terbalik. Saya sengaja membuat terbalik supaya Anda tidak bisa digoyah gitu. Nah, ini yang pertama kali. Jadi apa yang terjadi? Ada orang yang berpikir dari main ke meter, ada orang yang berpikir dari meter ke main. Saya kasih ini dulu. Lalu saya mencoba membuat pembagian dulu gitu ya. Saya mencoba membuat pembagian, menarik ini gitu ya. Kan ada yang berusaha menyambung tadi Pak Adolfo tadi ya. Ada selalu yang berusaha masuk ke tengah. Jadi nanti dari sebuah kotak seperti ini gitu, kita punya titik-titik yang kalau kita sambung bisa samalah ke tengah. Bisa. Nah, mari kita ngobrol sedikit tentang hal ini. Begini, dari meter ke main, merah ya. Udah saya ambil hitam yang ini, itu kiri ya tadi sambil. Dari meter ke main, apa saja ya yang berpikir dari meter? Tipis ya, tapi yang tebal sedikit. Ada titik yang betul-betul dari meter ke main. Jadi kalau ini meter, gitu, kita sebut meter itu MA. Oke ya, main itu kita sebut MI. Supaya mudah ya, memudahkan. Ini karena saya suka sekali matematik, jadi saya suka membuat simbol-simbol. Kurang lebih seperti ini. Nah, dari meter ke main atau dari main ke meter,
Itu ada perbedaannya. Kalau di sini, kalau kita mengambil ini sumbu, saya membuat sumbu dulu deh supaya saya bisa menggunakan ilmu matematik ya. Saya ambil sumbu di sana, saya ambil sumbu di sana, gitu ya. Sebelah kanan sumbu itu, jadi kita bergeraknya bisa negatif, bisa positif gitu. Kalau sebelah kanannya ini, yang paling ujung dari meter ke main, berarti MA-nya ini positif. Titik ini berarti MA-nya negatif. Sampai sini oke ya, ini hanya simbolisasi saja. Terbalik kalau di sana, di sini MI-nya positif, itu di sini MI-nya negatif. Ini yang mulai menarik. Nah, ilmu-ilmu yang sekarang, ilmu-ilmu yang ada sekarang, itu ilmu-ilmu yang cenderung, sebentar saya matikan lagu ini mengganggu. Ilmu-ilmu yang cenderung berada pada titik tengah ini. Inilah ilmu-ilmu yang ada sekarang. Jadi kalau kita ambil titik tengahnya 2, berarti ilmu-ilmu itu berada di sekitar ini. Nah, ini yang kita pelajari saat ini, itu ilmu-ilmu yang berada di sana. Tapi kita harus tahu ilmu-ilmu itu berangkatnya dari mana. Jadi saya juga akan bercerita tentang sains, jadi tidak hanya arsitektur di sini. Nah, kalau dia dari matter, ini matter ya, jadi benda ya, kebendaan. Di sini benda sangat fisikal, jadi saya sebut pure physical. Tuh. Lalu kalau dia berjalan makin lama makin ke sana, dia menjadi less physical. Ya, kita lihat satu sisi ya. Sedangkan kalau dia dari titik ini berangkat ke titik yang atasnya, gitu, mau tidak mau, mari kita cek saja. Di sini berangkat dari yang sangat empiri karena benda betul, empiri, oke, jangan kita omong empiri, benda saja gitu, benda, oke. Lalu makin ke sana, dia makin empirinya itu menjadi rasional empiri. Kalau di sini pure empiri menjadi rasional. Jadi contohnya gini, kita lihat batu misalkan, batu banyak berserakan di sungai, di gunung, tapi lalu kita bisa berpikir tentang batu itu, oh ternyata batu itu geometri loh. Nah, seperti itu. Jadi kita menangkap empiri batunya. Jadi apa? Rasional ya, mulai merasionalkannya. Atau kalau bahasanya agak sulit, ini boleh berubah-ubah ya. Bisa saja kita sebut apa ya? Kalau benda itu general sama gini saja, bisa general sama partikular. Kalau di sini bendanya partikular, bendanya sekali, batu itu partikular, sangat umum gitu, umum. Sorry, ini umum batu. Maaf, partikular itu khusus. Maaf sekali, saya hapus ini ya. Jadi kita bilang di sana itu batu, kita nggak bisa menggantikan batu itu dengan batu yang lainnya. Tapi lalu kita bisa berkata bahwa itu adalah klasifikasi batu. Jadi di sini umum. Itu kita sebut batu. Padahal di sini batu biru, batu kuning, batu merah, tapi di sana kita sebut batu semua. Jadi bergerak dari umum, makin khusus ini makin ke umum. Sebaliknya, pada hal yang main juga sama pada pikiran. Dari pikiran yang paling titik ini, pikiran yang betul-betul mainnya plus atau pikiran plus, itu dia bergerak lari ke sana. Ini saya beri nama dulu. Di sini betul-betul deterministik. Deterministik tidak ada kata-kata yang bisa saya gunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi deterministik itu apa ya? Pasti gitu, hal yang sangat pasti dari kepala. Lalu makin ke sana kita bisa sebut less deterministik gitu ya. Kalau di sini less physics, ini less deterministic mind. Dia masih deterministik, tapi sudah makin berkurang kadarnya. Less deterministic. Jadi di sini mind plus, di sini mind minus. Nah, gerakan dia dari sana ke bawah sama ya, karena kita mencari sumbunya gitu ya, kita mencari sumbunya. Kalau yang tadi dari khusus ke umum, ini pun sama ya, ini pun sama dari yang sangat ideal otak manusia, lalu menjadi ideal rasional. Kalau tadi kita sebutnya empirik rasional atau kebendaan yang rasional.
Nah, kita sudah mulai punya peta besar yang lalu kita bisa meletakkan ilmu-ilmu di sana. Sampai sini mau ini dulu ngobrol atau saya langsung saja ya nanti ya. Oke. Nah, apa yang terjadi pada pure physical? Inilah pengetahuan yang pertama didapatkan manusia. Benda manusia tidak punya, ya bukan nggak punya otak, tapi belum pernah berpikir sebelum sebelum masa enlightenment ya, pencerahan. Apa di sana? Ya tadi kita cerita tentang binatang, ikan, gitu ya, binatang. Lalu kita bicara tentang pohon, alam kan. Jadi di sini ilmu-ilmu yang lahir dari pohon, dari alam gitu. Jadi ilmu-ilmu itu Anda bisa tahu sendiri dari ilmu apa itu. Betul-betul kita tidak mencari sesuatu yang sesuatu yang rasionalnya, mencari pada rasionalnya, tapi kita hanya membandingkan, membedakan bahwa ini masuknya ke sana, ini masuknya ke sana. Nah, lawannya yang namanya MA plus ini langsung di sebelah sana. Sebagian orang, terutama di Yunani, yang berpikir justru, gue nggak perlu ada benda tuh. Saya kemarin cerita tentang, kita tahu matematik kan, matematik tidak perlu ada benda, semuanya otak kita, semuanya penyimbolan 1, 2, 3, 4, bahkan tadinya diketemukannya cuma angka 1 sampai 9, lalu 0 ditemukan oleh orang-orang Arab. Itu tanpa benda. Jadi ini lawan-lawanan betul-betul. Tapi itu masih pikiran, itu bukan perasaan, masih pikiran, belum perasaan. Jadi ilmu itu datangnya ke sana. Ilmu itu lalu dia akan bergerak perlahan-lahan, ilmu itu bergerak perlahan-lahan ke tengah. Ya, ya ada juga ke pinggir, ada yang ke sana tadi ya kita gambarkan, tapi ada yang cenderung ke tengah. Semua ilmu cenderung untuk menyatukannya. Ya, ini juga cenderung. Jadi apa saja yang ada di sana ilmu yang keluar, lahirlah matematik, lahirlah psikologi, ini lahirlah psikologi yang betul-betul tidak butuh lagi. Ya walaupun dia lari ke tengah. Jadi kita bisa lihat matematik paling ujung, psikologi sudah mulai membutuhkan orangnya. Di situ ya, dia lari makin ke tengah. Ini mulai menarik. Semua berlomba-lomba ke tengah. Jadi ketika dia betul-betul pure physical. Nah, yang pertama kali keilmuan ditemukan itu ya, selain ini ilmu-ilmu dasar tadi, biologi, tapi ilmu-ilmu yang kita sebut ini ya, zaman ini sudah zaman pencerahan, jadi ini masih zaman lama, ini pencerahannya, itu kita sebut dengan nama environmental modern. Kita udah sebut modern ya, karena modern lah awal pencerahan. I think therefore I am selesai. Jadi semua environmental modern. Nah, lalu di sana ketika Descartes berkata seperti itu, lalu di sana orang yang tadinya berkata bahwa ini matematik nih ya, ini simbol semua ya, gue yang ngatur dan lain sebagainya, dia ditemukan di sini ilmu dasar bahasa, namanya ilmu strukturalism linguistik. Nah, kuat banget. Ini berbeda banget. Yang satu ada bendanya, yang satu tidak mulai dari benda. Tapi dia mulai tengah-tengah. Jadi kalau kita sebut di sini MA-nya masih dalam kategori yang kanan sini, jadi masih plus gitu, ya. MA-nya masih plus, ya. Tapi dia mempunyai yang atas kan, dia mau menggabungkan dengan yang atas, menggabungkan dengan MI yang minus ini, dia menggabungkan ini. Jadi ini berdua gabungannya ada di sini. Itulah dimulai environmental filter itu, environmental modern itu dimulai dari pure physical, ya, tetapi dia sekarang sudah mulai butuh MI-nya. Jadi orang sudah mulai menggabungkan dua-duanya, tapi startingnya dari yang matters. Dengan sendirinya kita memudahnya, di sebelah sana kita meletakkannya berarti MA-nya makin kecil karena dia di bawah semua MA-nya, lalu kemudian MI-nya positif kembali. Ya, tapi mulainya tetap dari MA. Sebaliknya di sini kita bisa berikan notasi, di sini MI-nya positif, MA-nya negatif. Yang di sini sama, MI-nya negatif, MA-nya positif. Nah, kita mulai mendapatkan
titik temunya. Jadi MI dan MA bersatu, tapi yang satu mulainya MI kuatnya, yang satu mulainya. Nah, pengetahuan itu mulai berkembang, environmental filter lalu dijawab dengan gua nggak mikir itu seperti kayak gitu. Ini nggak mungkin nih katanya. Oke, kalau gitu kita mulai bergerak nih kalau dari struktur. Yang satu bergerak gitu bolak-balik gitu, ya. Yang satu juga bergerak tarik-menarik di sana. Lalu lahirlah kalau di sini betul-betul bendanya kita lihat, lalu kita ambil rasional dari bendanya karena MI-nya negatif, ya. Negatif jadi rasional dari bendanya. Sebaliknya di sini bendanya ada starting from the matter, from the thing itself, tetapi lalu kita mencari pencerahan pada positifnya. Di sini lahirlah yang namanya interpretif. Kita sebut interpretif, tapi saya akan langsung masuk pada paradigma. Kita lahirlah di sana fenomenologi awal sekali. Jadi kita mudah paham sekarang bahwa fenomenologi itu MA-nya dia startnya dari benda, lalu kemudian dia mencari sesuatu esensi hakiki dari benda tersebut. Sebaliknya environmental filter berangkat dari bendanya yang positif, kalau yang tadi bendanya negatif lalu bertumpu pada mainnya. Kalau di sini tidak, berdasarkan benda itu kita ukur, kita dan lain sebagainya, lalu keluarlah mainnya. Jadi mainnya negatif, pikirannya negatif rasio. Nah, itu menarik. Dalam perjalanannya kalau di sini kita lihat tadi ada binatang, pohon, pure physical. Lalu dia makin bergerak ke kiri, makin ke sana, less physical. Apa contohnya? Alam juga, tapi less physical. Angin contohnya gitu ya. Matahari, sinar. Ya. Lama-lama menjadi sebuah namanya kuantum gitu ya. Materialnya negatif, material ada, physical, tapi negatif, nggak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diamati, tidak bisa dipegang gitu, bisa diamati tapi tidak sense, tidak menggunakan sense-nya body kita, bodily senses, tapi dia ada, cuma kita bisa merasakan saja. Nah, menarik, ini ada garis juga ke sana. Jadi muncul ini sebenarnya satu garis ke sana. Dia makin lari ke sana. Kalau ini lucu, makin larinya keluar. Kalau dari sini dia makin lari dalam gitu, ini makin lari keluar karena ini merupakan resultante dari yang ini dan yang ini. Nah, gerak ke atas tadi karena di sini sangat kuat, struktur dan fenom itu tarik-tarikan, lalu melahirkanlah ilmu-ilmu kualitatif yang sangat kuat pada ranah ini, ya. Kualitatif ya tetap butuh kuantitatif, kuantitatif butuh kualitatif. Sangat kuat, lalu lahirlah pertama kali di sana yang namanya etnografi. Etnografi menggunakan dua-duanya. Wah, kurang lebih ya. Dan lalu kemudian lahirlah karena dekat-dekat dengan simbol-simbol, di sana interaksi simbolik namanya. Dan yang di bawah ini mulai lahirlah general theory of grounded theory of matter. Jadi ini dekat, sehingga lalu ketika saya menggunakan strukturalis, saya bisa menggunakan interaksi simbolik, bisa menggunakan etnografi, bisa menggunakan GTM. Sebaliknya ketika fenomenologi, saya bisa juga menggunakan ini. Tapi kita gunakannya bukan sebagai paradigma, karena ini adalah cara-caranya, kita gunakan sebagai metodenya. Gitu ya. Jadi paradigmanya tetap kuat ini, paradigmanya kuat. Jadi yang tengah-tengah ini memperbaiki paradigma melalui metode-nya. Ini yang saya kemarin berbicara bahwa kita perlu sekali belajar metode yang benar supaya kita tahu di mana letaknya, di mana perubahan. Mengapa tengah-tengah ini bebas? Tengah-tengah ini bebas supaya pengetahuan tidak pernah mandek. Pengetahuan harus berkembang terus. Jadi kita tidak boleh lagi melakukan, misalkan saya suka tipe morfologi, lalu tipe morfologi saya pakai untuk semuanya. Jadi berarti saya hanya menggunakan satu tipe morfologi, lalu saya menggunakannya untuk berbagai kasus. Itu pengetahuan nggak maju, tapi kita harus mengembangkannya. Apakah saya menggunakan tipe morfologi dengan kesejarahan yang kuat? Apakah saya menggunakan tipe morfologi misalkan dengan budaya yang kuat? Nah, lalu berkembang di sana, walaupun perkembangannya lewat metodologi. Ya, tapi paradigmanya tetap kuat. Jadi ini paradigma yang nggak bisa kita lepaskan. Di sini betul-betul berangkat dari MI,
ini betul-betul berangkat dari MA, walaupun MI-nya ada, MA-nya ada. Nah, kemudian begitu dia sangat kuatnya, lalu dia berkembang juga, dia makin berjalan ke sana. Lalu dia mulai, kalau kita lihat tadi dia deterministik melalui sampai pada yang less deterministik, berarti dia ke arah yang less deterministik ini batasnya. Berarti dia kalau tadi strukturalnya kaku gitu, lalu di sini dia bisa menjadi struktural yang lebih luas, kita sebut post struktural. Strukturalnya mulai menjadi luas di sana, tapi masih tetap struktural berangkatnya. Kenapa? Karena berangkatnya dari mind, walaupun mind-nya sudah mulai negatif dihilangkan. Ya, lalu kalau kita bicara tentang signifier gitu, hubungannya sudah mulai timbal balik. Kalau kita bicara lang and parolnya udah mulai bicara. Nah, menarik. Kecenderungannya sama juga dengan yang di sini, dia lalu cenderungnya makin keluar. Jadi kalau kita bilang tadi di sini deterministik, di sini less deterministik ujung ini. Apa itu less deterministik ujung itu? Nihilism. Semua benar, anything goes. Apa itu? Misalkan dekonstruksi dan lain sebagainya. Jadi ketika dia lari tetap memperbaiki, di sini post struktural yang memperbaiki struktur, menyempurnakan struktur, tapi di sini post struktural yang evolutif, yang mulai lari dari strukturnya karena keluar ya, makin ke less ke sana. Ini masih kosong, masih belum banyak berkembang di sini, atau saya belum banyak lihat. Tapi perkembangan itu kita bisa membuat metode-metode yang mengisikan itu. Itu kosong sekali sebenarnya, kita bisa isi di sana ya. Ini di sini, bagaimana kita menggabungkan struktur dan post-struktur gitu sebagai sebuah metode. Nah, ini menurut saya yang kita perlu tahu. Jadi pokok-pokok tadi 4 tadi, fenomenologi, strukturalis, post-strukturalis, dan environmental modern, itu betul-betul dasar. Atau kalau dalam kajian kuantitatif science kita bicaranya tentang di sini positif, interpretif, lalu kemudian post interpretif, lalu kemudian konstruktivis. Tapi oke lah, nggak usah bicara tentang menghafalkan, itu nggak ada gunanya. Satu bilang ini, satu bilang ini. Tapi at least kita tahu. Kalau fenomenologi tidak bisa dibantah. Fenomenologi berkembang. Ada fenomenologi yang berkembang menuju bodily experience, palasma dan sebagainya, malah berkembangnya ke arah sana, ke arah yang pure physical. Yang di sini esensi, jadi kognitif. Kalau dia berkembang ke arah struktur, dia mencari struktur. Fenomenologi kan tidak membuat teori, tidak mencari struktur, tidak berintensi untuk mendapatkan teori, tapi dia hanya berintensi untuk menjelaskan. Fenomenologi kan itu, manusia. Jadi mulainya dari bagaimana kata-kata orang. Tapi bisa saja lalu dia ke arah sana, lalu mencari struktur. Kalau struktur selalu dia ingin memperlihatkan bahwa di sana ada struktur. Gabungan itu menarik. Sekarang lagi dikembangkan gabungan antara struktur dan fenomenologi, namanya structural fenomenologi. Ada juga gabungan, tapi saya masih melihatnya berangkat dari struktur atau berangkat dari fenomenologi. Gitu. Kira-kira cukup, cuma saya butuh berapa 20 menit untuk menjelaskan ini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Pusing ya, Mel? Lumayan. Ini dasar ini yang harus dimiliki, karena tanpa ini kita nggak bisa masuk. Iya, ini dasar, tetapi jadi ini mungkin ya. Sesungguhnya di di masing-masing terminologi ini kan punya perjalanan tersendiri kan, yeah. Dan jadi masing-masing istilah itu sebenarnya harus dipelajari lagi satu-satu gitu. Yes, persis. Nah, itu yang akan kita pelajari. Mau konfirmasi aja, jadi berarti kan paradigmanya berada di 4 titik yang environmentalis, fenomenologi, terus sama satu lagi. Ini titiknya apa ya? Nggak ada namanya, kecuali kalau ditarik keluar tuh nihilisme. Ini post struktural. Jadi ini strukturalis. Saya memberi nama. Saya memberi nama. Jadi ini interpretasi saya. Jadi saya memberi nama dengan harapan memudahkan. Yang satu fenomenologi, satu strukturalis, satu post strukturalis, yang satunya environmentalis. Aku agak melupakan sedikit yang nihil dan lain sebagainya gitu. Karena apa? Karena
kita selalu melakukan penelitian kan, penelitian yang agak nihil kan ya bisa juga sih, tapi cenderung untuk ditinggalkan. Gitu kurang lebih. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, atau ini? Kalau boleh bertanya, Pak Putra. Apa suara saya masih kedengar? Boleh, silahkan. Tadi dijelaskan, ini kan intinya agar kita tahu sebuah proses dari mulai paradigma, kemudian ke metode. Sehingga di sisi kiri ini itu kan sebagai metodologi dari berbagai metode itu. Nah, ketika keluar metode-metode itu, tadi Pak Putra kan bilang ada sisi-sisi yang metodenya belum ada gitu. Kalau boleh tahu, iya, belum dikembangkan gitu, belum dikembangkan. Yang belum dikembangkan. Nah, kalau boleh tahu prinsip-prinsip mengembangkan menjadi metode itu apa? Meskipun kita mungkin nggak punya kapasitas, tapi mungkin logika berpikirnya boleh tahu bagaimana mengembangkan kemudian menjadi metode. Oke. Sederhananya seperti ini. Ketika kita sudah punya paradigm, lalu kita melakukan riset. Ketika kita melakukan riset, kita luas risetnya. Jadi saya mencampurkan metode anu dan metode anu, atau bahkan dalam perjalanan saya menemukan sebuah metode yang memudahkan tujuan saya, lalu lahirlah sebuah metode baru. Sehingga fenomenologi berkembang. Pertama, Husserl mengajarkan fenomenologi, lalu kemudian muridnya Heidegger mencari fenomenologi Heidegger. Ya itu sama ujungnya, tetapi di tengah-tengah dia berubah ketika metodenya. Demikian juga Pallasmaa membuat sebuah metode yang baru, lain lagi gitu ya, dengan bodily experience. Atau salah satu penggemarnya Husserl, itu di Perancis, Merleau-Ponty, dia membuat juga fenomenologi perception gitu. Nah, sebenarnya intinya sama, tetapi lalu dia memasuk ke dalam ke dalam ranah yang masih kosong. Research itu selalu mencari novelty, selalu mencari ranah-ranah yang kosong. Gitu. Ya. Dalam riset baru kita bisa temukan. Oleh sebab itu, pelajaran metodologi research menjadi sangat penting. Karena apa? Karena dia bisa menghasilkan tanda kutip new paradigms. Gitu. Ya, itu yang saya bilang dari kemarin. Atau new method? Gini, jadi karena sebuah paradigm awalnya mempunyai sebuah metode. Katakanlah fenomenologi Husserl punya metodenya A. Lalu dengan dasar esensi fenomenologinya yang sama tadi, lalu dengan metode yang baru, lalu dia menjadi sebuah paradigm, new paradigm. Jadi bukan paradigm benernya, tapi menjadi sebuah cara berpikir lagi gitu ya. Kita boleh sebut itu menjadi sebuah paradigm baru. Sehingga Heidegger punya paradigm baru. Lalu kalau kita bilang Ponty itu justru fenomenologi juga, tapi berangkatnya dari body, gitu, misalnya. Nah, itu kebaruan-kebaruan seperti itu yang menarik itu dalam ilmu filsafat ya. Tapi lalu digunakan oleh arsitektur. Nah, sekarang kita beranjak dari arsitektur. Kita boleh menggunakan ilmu filsafat tadi, lalu kita bilang ini cocok dengan arsitektur, sehingga lalu saya mempunyai strukturalisme arsitektur, misalkan, yang saya gabungkan dengan interaksi simbolik, misalkan contoh. Saya juga belum cerita semiotik dan lain sebagainya. Sebenarnya semiotik dan lain sebagainya ada di tengah-tengah sini. Kita tinggal melihat titiknya berada di mana. Ini titiknya banyak sekali. Bahkan nanti di akhir kita akan belajar ada yang titiknya di sini, ada yang titiknya di sini, gitu ya. Jadi ini pengetahuan-pengetahuan ini banyak bertebaran di sana. Ada yang mengikuti jalur, ada juga yang di sana, ada yang di sana, gitu. Ilmu-ilmu teori arsitektur itu bertebaran di sana. Dengan mudahnya kalau kita bisa memetakan menjadi sangat terbuka gitu. Saya menggunakan apa? Oke, saya ambil garis lurus. Tidak, saya mau ambil garis yang agak ke bawah. Nah, ini loh novelty yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Gitu. Selain penemuan kita terhadap bendanya ya. Gitu email. Jangan pusing dulu email, santai dulu. Tampangnya pusing banget ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Silahkan. Mungkin saya Pak.
Ya, silakan Christoph. Mungkin saya minta untuk contoh kan, karena kalau dari kita lihat yang main yang plus, kan dia contohnya adalah matematik yang murni konsepsi. Oh, oke. Terus yang kalau dia yang fisikal, dia adalah yang pure benda gitu, yang pure fisik. Terus kalau kita masuk ke les fisikal, dia adalah hal-hal yang sebenarnya ada tapi sulit untuk apa ya, maksudnya meternya tidak ada tapi dia bisa dirasakan atau bisa dihitung gitu. Terus yang mungkin saya pertanyakan itu yang nihilis, Pak. Jadi nihilis ini apa contohnya gitu maksudnya? Mungkin itu aja sih. Karena nihilis itu dia berkata semuanya oke, semuanya salah, sekaligus dia berkata semuanya benar. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Itu kita sebut relativism. Jadi relativism bukan Einstein punya ya, tapi semua benar bisa juga, semua juga bisa salah. Itu ilmu sekarang yang namanya post-truth. Kalau Anda, gini contohnya, contoh sederhananya. Saya kasih Anda hoax terus-menerus, lalu hoax ini akan menjadi kebenaran buat Anda. Itu contohnya. Nihil kan? Dia berkata sesuatu yang nggak keruan, tapi lalu menjadi sebuah kebenaran. Nah, sekarang kita ngomong, tadi Christoph bagus pertanyaannya. Kita ngomong tentang arsitektur kan? Bagaimana arsitektur dalam konteks ini? Oke ya, ini yang paling penting. Nah, dalam konteks garis yang atas, ini yang saya gambarkan, saya kasih warna kuning sekarang ya. Saya mencoba supaya tidak pusing. Dalam konteks yang di sini, itu kita berbicara tentang struktur-struktur, pola-pola, tipologi, morfologi, itu semua klasifikasi ilmunya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan, saya percaya ada pola, saya percaya ada struktur, saya percaya ada itu, lalu kita mencari benda-benda dalam arsitektur. Seperti itu. Jadi arahnya di sebelah sana. Ya. Nah, sebaliknya, kalau kita berada di daerah sini, di daerah yang bawah ini, terutama yang dekat-dekat sini gitu ya, itu kita gini, bagaimana orang merasakan arsitektur tadi. Jadi orangnya, kalau ya, terbalik ya, kalau di sini karena saya punya otak, lalu saya ingin mencari benda saya, apakah benda saya ada, saya akan mencari pikiran saya, struktur saya, pola saya, matematik saya, apakah ada dalam benda. Oke? Jadi kita berangkat dengan sebuah kepala, lalu kepala tadi kita tebarkan dalam kasus studi kita, ada nggak tuh? Ada tuh. Itu namanya deduksi, gitu ya. Caranya ke sana. Sebaliknya, kalau di sini saya datang ke sebuah tempat, lalu saya berhadapan dengan tempat itu, lalu saya tanya pada orang-orang yang berhubungan dengan tempat itu, lalu saya menarik dari banyak itu, lalu saya menarik satu saja. Oh, ternyata semua berpikiran yang sama tentang benda itu seperti itu. Itu perbedaan mendasarnya. Saya bercerita yang ini ya, karena yang ini adalah betul-betul berkembang. Sedangkan kalau yang di daerah environmental, mudah kita melakukan eksperimen. Misalkan saya punya sebuah alat itu katakanlah alat komputer, software, lalu saya eksperimen. Kalau suhu saya naikkan sekian, tutupnya segini, apa? Penangkal mataharinya saya turunkan, lalu hasilnya seperti apa gitu ya, diukur, itu semua serba diukur. Ya, seperti itu, Christoph. Jadi saya langsung masuk pada contoh arsitektur deh ya. Tadi saya memberi contoh bidang keilmuan itu supaya, bukan bidang keilmuan, bidang-bidang ilmu itu supaya ekstrim, supaya menjelaskan yang ekstrim. Tapi kita masuk pada arsitektur. Jadi nanti diagram ini, Christoph dan kawan-kawan nanti akan mencoba menggunakan teori. Nah, contohnya sederhana gini. Christoph tahu ada teori yang namanya Kevin Lynch. Ada teori yang ini ya, Lynch misalkan. Agak harus tekan ini dulu baru tekan. Ya, ini teori Lynch. Saya taruh sini ya. Teori Lynch. Satunya lagi, ini udah pernah kenal kan ya teori Lynch ya. Satunya lagi, saya akan menggunakan teori, misalkan teori tentang Cantor. Pernah dengar nggak David Cantor? Nah, oke. Gini, teori satunya Lynch, satunya saya akan menggunakan teori-teori Rappaport. Pernah dengar pasti ya Rappaport ya. Oke. Atau teori-teori
banyak teori ya. Saya cuma mau berbicara dua hal, Lynch dan Rapoport. Lalu kita lihat Lynch itu mulainya dari mana ya? Oh, dia mencari sebuah struktur kota. Ternyata dalam kota itu ada edges, node, district gitu ya. Ada 5 itu. Oh, berarti dia arahnya di sebelah sana dulu nih Lynch. Nah, sekarang tuh dia dekat dengan bendanya atau dia dekat dengan deterministik? Apakah betul matematik? Tidak. Lynch berarti berangkatnya mulai dari sini dia. Lalu lari ke sana. Apakah dia berada pada garis ini Lynch itu? Atau dia agak ke atas? Agak ke atas artinya dia agak ideal. Atau justru dia rasional? Oh enggak, dia agak rasional. Oh kalau gitu Lynch mungkin daerahnya di daerah sini ya. Enggak di sini pasti daerah sini. Atau mungkin dia di tengah-tengah. Oke deh di sini. Nah ini Lynch. Nah mari sekarang kita lihat Rapoport. Rapoport dia berangkat dari bendanya. Ya, agak etnografi. Jadi Rapoport ada di sebelah sana, dia mulainya dari sini. Oh, kalau gitu saya pakai Lynch sama Rapoport mestinya agak susah dong, nggak ketemu gitu. Ya, kecuali saya ingin menjadikannya saya menggunakan Lynch tapi menggunakan metode Rapoport. Boleh seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika kita bilang saya akan menggunakan Lynch, berarti kasus studi saya bebas. Kasus studi saya bisa kasus studinya karena Lynch melakukan penelitiannya kota, ya kasus studi saya mungkin kota dan lain sebagainya gitu ya, yang berhubungan dengan kekotaan. Tapi ketika saya menggunakan Rapoport sebagai paradigm, saya akan berkata bahwa kalau gitu saya akan menggunakan kasus studinya bangunan-bangunan yang homogen. Kalau kota heterogen. Jadi Lynch dari yang heterogen dia memunculkan yang homogen, kalau ini dari yang homogen memunculkan heterogen. Nah, Oh, beliau terputus ya. Bentar. Beliau lagi hilang. Ayo Egi tanggung jawab. Aduh. Nggak nongol lagi mukanya. Ayo Gi. Mana mukanya Egi? Egi turun tangan Gi. Aduh, mumet nih. Langsung lapar ya. Lapar nih. Meter gitu. Lalu meter ke mind. Oke. Kalau ada yang mau berhenti boleh di sini ngobrolnya berhenti. Lalu mind itu mulai dia berkembang, jadi tidak lagi yang berpikiran yang ekstrim, tapi dia mulai berkembang mau menyatukannya gitu. Mulai akan masuk menyatukan ya. Nah, ketika dia ingin masuk menyatukan, sebentar nih kamera saya agak mengganggu ternyata ya. Oke, begini saja. Ketika dia ingin menyatukan, lalu kemudian mainnya bergeser ke atas, meternya bergeser ke bawah, di sana meter juga, di sana main juga. Dan mulailah para ilmuwan itu membuat peta di tengahnya. Gitu. Nah, peta itu dimulai dari tadi ya, yang ada yang mencoba menggabungkan, tadi Pak Adolfo bertanya, dia yang mencoba menggabungkan di tengah. Lalu ujung tadi kita bercerita tentang matter yang sangat pure physical, lalu bergerak ke arah matter yang less physical, jadi plus dan minus. Kemudian hilang yang tadi gambarnya saya hilangkan di sana, kita berpikir pada peta pemikirannya. Kemudian di sana deterministic mind, di sana mulai less deterministic mind. Kita hilangkan itu dulu. Nah, kita mulai mempunyai pemikiran di sini. Yang satu bergeraknya empiricism, sensory tadi ya. Lalu kemudian di sana idealism, logic. Sama yang saya terangkan tadi, hampir sama. Lalu kemudian di sana less empiric, apa boleh buat ya, beyond sensory kita istilahnya. Lalu di sana less ideal, free will, logic. Jadi betul-betul semakin bebas, anything goes. Kemudian yang empirik bergerak ke arah empirik rasional, sementara dia berusaha ke tengah menjadi rasional. Ya,
terbalik. Kalau dia satu sisi keluar, dia akan menjadi semakin empirik, semakin benda, gitu. Lalu yang ideal bergerak ke arah rasional, lalu semua bergerak ke arah ke tengah. Ke ilmu pengetahuan bergerak ke sana. Di sana plus dan minus, di sana plus dan minus terbalik, tapi sini juga kita mempunyai titik-titik seperti itu. Lalu titik itu kita sebut environmentalism modern, titik itu structuralism linguistik, lari ke sana menjadi fenomenologi, lalu bergerak ke sana menjadi post-strukturalism atau postmodernism. Kurang lebih seperti ini. Begitu. Gimana kira-kira? Siapa yang ingin bertanya? Sederhana sekali. Pak, mau tanya Pak Indri. Indri, oke. Silakan. Silakan. Saya bingung Pak, yang bagian fenomenologi itu kan logiknya plus, kemudian meternya minus ya. Atau Dia mulai plus. dari meter minus. Ya. Ya, oke. Apa saya salah baca gitu, yang mainnya plus berarti. Sementara kalau fenomenologi itu bukannya didekati dengan bebas pikiran kita gitu, kosong. Oke. Gini, ceritanya gini. Dia mulai, saya coret-coret di sini saja ya. Ini mana coretan saya ini dia. Nah ini. Dia mulainya lihat ya. Pertama dia mulainya dari meter. Oh, sorry. Maafkan daku. Ini semua. Ini saya ulang kepaksa. Aduh, buset. Oke. Dia mulai dari ini, kita ambil dulu pen, mestinya langsung pen jalan. Moga-moga jalan. Oh, jalan. Dia mulai dari yang nggak jalan. Kenapa dia tidak jalan ya? Sorry ya, bentar ya, Di. Ini pennya harus ditekan dulu kali. Nah, ini baru jalan. Dia mulai dari sini, dari meter ya. Dia mulai dari meter. Ini garis yang di bawah ini meter semua. Perhatiin ya. Cuma kalau di sini meternya kuat, positif, di sini meternya negatif. Sedangkan di sini dia sudah mulai yang meter negatif tapi udah mendekat ya. Ini meternya sudah negatif. Dia mulainya dari sini. Ingin mencari, ya kan tidak ada pikiran sama sekali kan? Sama sekali nggak ada pikiran. Jadi betul-betul dari meter yang negatif. Jadi bukan meternya yang berpikir, tapi orang-orang mengenai berpikir meter itu, sehingga lalu dia akan mencari mind yang positif. Jadi bukan startnya dari mind, bukan, tapi startnya dari meter. Gitu, Di. Kebayang, Di? Ya, jadi startnya dari mana? Kita melihatnya itu, kita melihat yang bawahnya. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Nggak bisa sekali memang, saya juga sadar bahwa ini tidak akan mungkin Anda bisa sekali, tapi minimal saya perkenalkan dulu, dan jangan takut yang tal nanti minggu depan saya jelaskan lagi ulang ya. Kita jelaskan lagi dengan contoh pasti dengan contoh. Ya. Contohnya langsung masuk ke struktur. Silakan. Ya, ini seperti Pak Pursal bilang kan, ini baru perkenalan ya, harus berkali-kali gitu. Saya bersyukur Egi merekam nih, kayaknya harus diulang-ulang berkali-kali sih untuk ini kan sebetulnya menjelaskan jalan pikiran perjalanan dari hal ini, paradigm dan ke method gitu. Nah, ini saya minta tips aja yang mungkin malah lebih mundur lagi ke belakang karena saya praktisi dan kesehariannya tidak bergelut dengan teori dan penelitian akademis gitu. Apalagi filosofi itu otomatis ya seperti baru diperkenalkan lah, meskipun bacanya cuma sedikit-sedikit dulu, sepotong-sepotong, dan nggak random ya, nggak ada alur. Kalau sekarang jadi ada alurnya. Nah, ini mengungkapkan aja kesulitan saya nih ya, karena dari praktisi, jadi kita itu sudah ada di dalam pikiran yang menancap tentang kata-katanya dan istilah-istilahnya. Jadi misalnya seperti strukturalism, ini kan langsung bicara di sini strukturalism atau strukturalis, kemudian matter gitu ya, atau materiality. Begitu dengar kata itu, buat saya itu yang
dari praktisi itu langsung kebayangnya tuh struktur konstruksi gitu. Jadi sementara ini kan berangkatnya dari strukturalis linguistik ya, bahasa. Saya jadi mengerti ketika di kuliah filsafat menjelaskan hal ini juga gitu. Berangkat, oh ternyata strukturalis itu, oh justru juga waktu belajar antologi nya Pak Pursal, jadi saya cari-cari, oh ternyata ini akarnya sebetulnya ngomongin bahasa. Dan ternyata struktur itu, kata itu pertama kali dipakai oleh bahasa. Sedangkan pertama kali saya mengenal kata struktur itu di arsitektur untuk struktur konstruksi. Demikian juga material, itu material bangunan gitu ya. Nah, jadi kan bukan hanya kita mengerti, tapi kita harus mengubah dulu, memberi pengertian kepada otak kita bahwa ini bukan yang itu loh, tapi ini yang baru gitu. Ada tips-tips nggak apa yang bisa membuat kita bisa men-track termin-termin ini untuk mengerti satu persatu, meskipun bukan dihafalkan, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengajak pemikiran kita itu, atau apa yang harus dilakukan gitu, atau bacaan apa yang bisa dibaca? Gimana ya? Gimana ya? Pertama, memang kelemahan dalam pendidikan kita. Ini kelemahan pendidikan. Sebentar, suara saya kedengaran nggak? Jangan-jangan saya pakai yang lain. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Kedengeran tapi ada nginging dikit. Oh oke, berarti saya pakai speaker yang lain. Ya, sebentar saya ubah speaker saya dulu ya. Sebentar, maaf. Saya menggunakan speaker yang lain. Sebentar. Oke, sekarang jelas ya. Agak jelas, mungkin agak jelas. Gini, problem kita dalam arsitektur dari sejak awal, kita betul-betul problem yang sangat praktisi, itu problem kita. Jadi apa tujuan arsitektur? Solving the problems. Itu selalu. Sehingga lalu arsitektur, karena memang arsitektur itu mulainya dari tukang, mulainya dari praktisi, dia kerjanya hanya membangun. Bahkan Vitruvius kan kerjanya hanya tukang suruhannya kaisarnya, dia membangun saja. Nah, itu problem kita. Nah, lambat laun orang berkata bahwa arsitektur jangan jadi metode saja, tapi dia ingin mencapai keilmuan perlahan-lahan. Sementara arsitektur yang diajarkan di Indonesia dimulai dari ITB kalau nggak salah ya, pertama kali tahun 60-an, 50-an. Tamatan pertama itu tahun 59. Itu diajarkan betul-betul pertukangan, teknise Hochschule namanya kan. Jadi betul-betul memang untuk pertukangan. Jadi lebih banyak ke arah solving the problems, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah pada negara berkembang. Sehingga lalu kita nggak punya S2, kita nggak punya S3 dulu. Nah, lambat laun arsitektur ingin ditarik ke dalam keilmuan. Karena dia katanya, dalam tanda kutip, tidak punya pengetahuan dasarnya, tidak seperti sains, tidak seperti yang lain punya pengetahuan dasar. Lalu arsitektur mencoba menggapai keilmuannya dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan lain. Jadi menumpang pengetahuan. Padahal kita bisa bicara arsitektur dengan pengetahuan arsitektur itu sendiri. Itu yang masih kosong yang perlu kita bangun. Jadi tipsnya apa? Semakin sering kita bergaul gitu ya, email, semakin sering kita harus bercerita, semakin sering kita membaca, mau tidak mau. Karena ini sebuah shifting ya, mulai Saya kok hilang tuh? Saya hilang lagi barusan, sekarang masuk lagi, ini nggak tahu kenapa. Tapi nggak apa-apa ya, masih bisa kedengeran ya. Kedengeran, Pak. Sampai banyak bergaul, Pak, tapi jangan salah gaul kali ya. Terima kasih. Nah, kenapa? Tadi sampai, saya dengarnya sampai harus bergaul. Hilang lagi suara saya, jangan-jangan.
Enggak, suara Bapak nggak hilang. Enggak, masih. Oh iya, iya betul. Delay. Oke. Nah, mau tidak mau memang kita harus bergaul terus-menerus karena kita masuk ke dalam keilmuan itu Mel. Jadi mau nggak mau harus terus makin sering semakin kita ngobrol semakin biasalah itu. Awalnya saya pun demikian sama ketika saya berbicara struktur ini ilmunya saya taunya cuma struktur dan konstruksi. Tapi ternyata struktur dan konstruksi hanya pada metode saja, bukan pada keilmuannya. Jadi tidak ada tips selain saya sendiri sekarang dalam memberikan mata kuliah gitu, memberikan materi, saya mencoba membuat apa ya kalau istilahnya kayak nasi rames gitu, meramaskan yang memudahkan ya. Tapi tentu tidak semudah yang digambarkan tadi ya. Itu perlu simpanan pengetahuan dulu sebelumnya untuk sampai ke sana. Nah, perlahan-lahan kita isi simpanan itu. Gitu. Tapi minimal outline besarnya tahu, jadi roadmap-nya kasarnya gitu tahu, lalu kita isikan. Nanti Anda kurang ke sana baca, kurang ke sana baca. Gitu, Mbak. Silahkan kalau ada lagi yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya nanya lagi nih. Saya Pak, saya dulu. Saya. Oh ada. Yuk silakan. Ya, boleh dikaitkan dengan fenomena begitu? Karena kan perkembangan ini, pemilihan atau katakanlah saya milih strukturalis dan sebagainya, itu kan tidak hanya dari pemahaman terhadap apakah itu struktur, apakah itu tadi, tapi sebetulnya kan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dunia gitu ya Pak ya, di lapangan dan sebagainya, supaya nanti ada kesesuaiannya. Nah, tentunya ini kan harus ada kriteria, ada syarat, ada apa, kenapa saya harus milih ini, kenapa saya lo environmental dan sebagainya. Itu pasti ada hal-hal yang melatar belakangi itu Pak. Ya. Itu gimana Pak itu keterkaitan dengan pertama? Itu tentang riset Pak Yandi. Kalau ini saya mencoba memetakan pengetahuan-pengetahuan. Jadi ketika kita riset, itu ilmunya ilmu metodologi riset. Selain lagi ya Pak Rian. Ini saya mau mencoba memetakannya di dalam metodologi riset. Salah satunya ada pemetaan seperti ini. Iya. Gitu. Ya. Nah, jadi ya tadi kita harus masuk. Pak, ya? Hanya memetakan. Iya, betul. Oh, ya. Nanti habis ini kita bicara tentang itu metodologi riset. Lalu di mana letak pemetaan ini? Jadi setiap langkah itu ada pemetaannya. Itu yang menyebabkan menyebabkan arsitektur itu seakan-akan simplifikasi. Begitu saya tahu tipe morfologi, lalu saya pikir itu arsitektur. Padahal bukan sama sekali. Kita hanya istilahnya ya, sama dengan kalau kita mengukur gitu, saya punya alat ukur, lalu alat ukur itu saja yang saya ukur, lalu saya tahu temperatur berapa. Kita bilang kok cuma ngukur. Apakah tidak sama kalau kita punya alat yang namanya tipe morfologi, lalu kita melihat sebuah benda? Apakah tidak sama? Kan sama juga sebenarnya. Ya. Jadi kita masih bergerak pada mengukur saja gitu. Jadi belum masuk kepada filosofi yang tadi, fenomenanya, ontologisnya gitu ya. Ya. Itu yang melemahkan riset-riset dalam arsitektur. Jadi ini basic ya gitu, Pak? Ya, lebih. Ini basic artinya Pak ya? Iya, ini salah satu yang harus dikuasai dalam metodologi riset. Gitu. Baru salah satu. Betul Pak. Ya. Pemetaannya. Jadi, artinya kita dan juga ini agak sulit karena ya. Maksudnya jangan terjebak juga pada paradigma yang Bapak seperti misalnya seperti kita hanya tahu environmental saja, kemudian tahu hanya post structural saja, kan tidak ya Pak ya? Persis. Ya, persis, betul. Sehingga lalu nanti jangan sampai mismatch gitu kan, kita sukanya miss demi match, padahal nggak match gitu, jadi miss terus gitu. Itu yang paling sering kita lakukan. Tanpa melihat pemetaan ini. Tapi ini pun interpretasi saya ya. Saya mencoba menginterpretasikan agar memudahkan. Semoga memudahkan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Oh ya Pak, saya satu lagi Pak. Kalau saya baca-baca itu kan ada yang ini mungkin agak sedikit keluar, saya juga memetakan. Jadi ada 3 seperti yang pertama itu positivism, kemudian interpretif, dan yang terakhir itu kritisism Pak. Yang dikembangkan oleh siapa yang Rusia itu untuk ekonomi sosialis tuh, nah itu kan kritisisme istilahnya. Nah itu gimana Pak? Keterkaitan peta ini apakah? Nah
Oke, Anda benar. Jadi gini, jangan sampai kita terjebak kepada isme-isme yang ada. Karena setiap orang, apalagi di buku Inggris itu sangat suka membuat isme baru. Padahal hal yang sama. Jadi yang penting kita bukan tahu ismenya, tapi yang penting kita tahu dia bergerak dari mana dan posisi dia di mana. Makanya saya tidak mau masuk ke dalam isme ya, tapi dia ada di mana, kita harus tahu itu aja. Jadi begitu kita baca dia ngomong kritisisme misalkan, lalu kita lihat, oh ternyata dia ada di sini. Oh ya. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya penting Sama-sama. tanya Pak. Sip. Oke, Mona, mau tanya Mona? Belum, masih mau nunggu minggu depan yang kaitannya, yang contohnya terhadap arsitektur. Itu yang sebenarnya tadi saya mau nanya, udah mau saya tanyakan Pak Pur kalau contohnya terhadap arsitektur seperti apa, tapi sebelum saya tanyakan Pak Pur sudah jawab. Jadi ya terima kasih, menunggu minggu depan. Oke. Karena perlahan-lahan kita harus step by step ya, agak sulit. Baik, begitu ini saya kembali lagi pada Christopher, pada yang lainnya. Mana Raffi, Davi, Nurul, ya? Silakan. Karena Anda yang punya kelas, Davi, Christopher, Aubrey, dan Nurul yang punya kelas, silakan. Silakan. Nanti kita akan bikin tugas ya. Jadi tugasnya pertama nanti Anda akan memilih teori-teori yang Anda akan gunakan. Tentu kita akan milih dulu kurang lebih seperti apa. Misalkan saya ingin membahas tentang sesuatu, lalu teori-teori arsitektur kita kumpulkan, kemudian kita petakan teori arsitektur dalam peta besar tadi kita letakkan sehingga Anda paham bahwa teori arsitektur yang selama ini kita pelajari gitu, kita sama-sama. Jadi seluruh teori arsitektur yang Anda tahu kita beberkan, lalu kemudian kita taruh petanya di mana, gitu ya. Maksud saya seperti itu supaya nanti ketika Anda akan maju ke dalam tesis atau yang lain, Anda tahu, oh teori ini berlawanan dengan teori ini, teori A berlawanan dengan teori B. Jadi jangan lagi campur sari, gitu ya. Itu yang saya ingin menghindarkan hal seperti itu. Begitu Davi, Christoph, Aubrey, dan Nurul. Oke? Cukup? Apakah kalian ingin bertanya? Mungkin ada baik. Pertanyaan di yes, silakan. Chris, silakan Chris. Untuk minggu depan kita itu coba memetakan teori-teori arsitektur yang ada untuk kita cari tahu sebenarnya di mapping yang sudah Bapak buat tadi, dia letaknya di mana, arahnya kemana gitu. Yes. Pertanyaan saya. Jadi minggu depan saya akan mungkin ya Pak. Jadi yang agak saya bingung. Jadi yang kita kan sebenarnya saya agak bingung soal perbedaan teori dan metodologi. Jadi sebenarnya kita ambil itu teori arsitektur atau metodologi arsitektur. Itu aja sih Pak. Baik. Tenang Christoph. Saya akan pandu Anda nanti ya, kita pandu dengan kita membuat tugas sama-sama, lalu tugasnya kita kerjakan bersama-sama step by step. Jadi nanti Anda tahu teori-teori yang ada. Minggu depan saya akan berikan contoh tentang bagaimana bagaimana meletakkan teori ke dalam teori yang sering kita pakai ya. Kalau di HAS kan teori-teori arsitektur itu yang dipakai cuma itu aja, padahal masih banyak lagi. Nanti saya petakan, lalu kemudian kita ceritakan asal-usul teori itu ya. Ya, jangan takut. Nanti ada saat presentasi juga Anda pilih kasus studi, lalu perlahan-lahan kita guide sama-sama. Saya juga belajar, lalu hasilnya nanti akan kita jadikan wise, gitu ya. Jadi don't worry, you are on the right hands ya. Jadi Anda pasti akan dipetakan dan dituntun ya. Gitu Christoph. Baik Pak. Baik. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu kuliah ini. Ya, boleh silakan. Boleh. Maaf banget terakhir. Tapi terakhir ada 2 pertanyaan. Boleh, bebas.
pertama, ini kan tadi Pak Pursal mendudukkan dulu betul-betul pondasi dasar tentang ilmu pengetahuan dari yang berasal dari akal, mind, sama yang berasal dari karakter. Nah, kemarin di kelas filsafat itu ada 2 lagi nih, belakangan muncul tentang yang masih dipertanyakan terus adalah intuisi dan akal budi. Nah, sedangkan kalau menurut saya, intuisi itu banyak sekali pengaruhnya pada creating architecture gitu ya. Kalau misalnya di pemetaan, kira-kira itu di mana? Pertama. Terus yang kedua, ini terkait dengan pertanyaan Christopher yang soal teori. Yang saya ingin tahu cuman sedikit aja, ketika seseorang membuat teori, apakah dia dengan sadar bahwa dia berada di sebuah pemetaan paradigma atau dia berangkat dari diri dia sendiri? Oke. Ya. Thank you. Yang pertama tentang intuisi dan akal budi ya. Oke. Itu memang bahasan-bahasan dalam filsafat. Bahasan-bahasan dalam filsafat. Sehingga lalu bahasan-bahasan itu berada pada mind, pada diri kita kan sebenarnya ya. Ya. Sebenarnya berada pada kalau dalam arsitektur teori-teori yang banyak membahas itu, teori-teorinya misalkan desain, bagaimana cara seseorang mendesain, apakah intuisi, apakah linier, apakah siklikal gitu. Itu banyak teori-teori tentang itu banyak. Contoh yang paling banyak itu Brian Lawson misalkan. Ini banyak dipelajari di Inggris dan di Swiss. Bagaimana cara kita melakukannya? Apakah intuisi itu bisa dijelaskan? Apakah intuisi itu bisa terukur? Apakah intuisi itu melalui sebuah proses gitu. Namanya inkubasi dan lain sebagainya. Dalam desain, dalam peristiwa desain, peristiwa mendesain, apakah peristiwa itu bisa dijadikan research atau tidak? Apakah peristiwa itu boleh dijadikan sebuah pengetahuan atau variasinya terlalu banyak? Sangat banyak. Tapi kalau suara Pak Por hilang lagi ya? Hilang. Iya, hilang. Yang pertama tadi tentang intuisi, kalau di dalam filsafat juga itu sedang diusahakan sekarang intuisi masuk ke dalam sebuah ranah gitu. Terutama orang-orang di seni rupa itu sangat suka dengan intuisi karena lalu berlandaskan intuisi. Masalahnya dalam science, dalam research, intuisi tidak bisa dijadikan pegangan karena tidak bisa diukur, tidak bisa dibuat rasionalisasinya. Itu problemnya. Jadi itu yang disesalkan oleh para pelukis misalkan dan lain-lain. Susah. Jadi bahkan ketika kita ingin mengadakan research, saya pernah baca research tentang intuisi gitu. Sampai mana sangat sulit karena setiap orang mempunyai intuisi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita membuatnya mengeneralisasi intuisi. Ya. Tapi kalau kita melihat langkahnya saja, jadi sudah ada kemajuan dalam research tentang art, sudah ada kemajuan, silakan Anda catatkan langkah Anda. Gitu ya, catatkan saja langkah Anda, dicatat gerak saya pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Misalkan saya menggambar, saya mendesain sesuatu, saya catatkan langkah saya, tapi tanpa pertanyaan penelitian sama sekali ya. Jadi saya tidak tahu apakah ada manfaatnya atau tidak. Nah, itu sebenarnya masuk dalam eksperimental jadinya. Tapi kalau kita bertujuan, karena research itu harus punya tujuan yang jelas dan manfaat yang jelas. Karena tanpa manfaat tidak ada gunanya melakukan research ya. Tujuan utama research adalah mendapatkan manfaat. Sedangkan intuisi tidak bercerita tentang manfaat, betul-betul eksperimental. Jadi agak sulit dia dikawinkan dengan research gitu. Karena kita nggak tahu manfaatnya, kita baru tahu setelah terjadi dia bermanfaat atau tidak. Itu satu tentang intuisi ya. Lalu kedua tentang teori ya.
tentang teori dan itu bukan pertanyaannya. Tadi kedua yang akal budi. Sebelum teori yang akal budi, tapi oke. Kalau yang teori tentang seorang teoris ketika dia membuat teori, dia apakah mulai dari pemetaan itu dia tahu ada di mana, atau dari pikirannya sendiri kemudian orang lain yang meletakkan dia ada di mana? Oke, yang kedua jadi berarti ketika dia bikin teori. Oke, gini, pertanyaannya sebenarnya agak sama yang pertama dan kedua. Tentang akal budi itu juga sama, akal budi juga. Akal budi itu dimiliki oleh seseorang sehingga kita bisa melihat dalam pendidikan kita bisa masuk ke dalam ranah itu. Ada pendidikan tentang akal budi. Jadi ini udah kuno banget sebenarnya. Ada siapa namanya si Bloom tuh bilang, katanya ada kognitif, psikomotorik dan afektif. Nah, afektif itu sebenarnya akal budi. Semakin tajam afektif kita, semakin kita bisa masuk ke dalam kognitifnya. Jadi semakin halus disebutnya juga namanya revise gitu. Jadi perlahan-lahan ya, memperbaiki secara perlahan-lahan. Arsitektur kita masuknya, kalau di sana kita masuknya pada ethical. Ethical itu berbicara tentang value. Value itu berbicara tentang akal budi. Umumnya masuk ke sana ya. Saya tidak akan masuk ke filsafat karena agak rumit ya masuk ke sana itu. Kedua, tentang ketika seseorang membuat teori, apakah dia memperhatikan dulu petanya lalu kemudian dia membuat teori atau tidak? Umumnya teori itu, bukan umumnya ya, saya pikir 99,9% seluruh teori yang dinamakan teori, persyaratan sebuah teori itu harus ditemukan dalam research. Jadi tidak ada teori yang ditemukan tiba-tiba, karena teori itu pertama dia harus punya manfaat, kedua dia harus difalsifikasi terus-menerus gitu, diuji terus-menerus ya. Nah, sesudah diuji terus-menerus lalu menghasilkan sebuah teori. Karena teori lahir bukan teori lahir tiba-tiba dari main kita. Itu yang zaman dulu, makanya yang tadi ekstrim. Tapi teori itu lahir selalu ada hubungannya, ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dia selalu melalui research. Kalau dia melalui research yang benar, dia pasti tahu tentang pemetaan. Einstein sangat pandai dengan pemetaan. Kurang lebih seperti itu. Begitu, Imam. Siap. Sip. Kita sudahi dulu diskusi kita kali ini.